Dan mungkin saya bisa kemudian ilustrasikan, kalau sholat itu adalah imaduddin, ban yang ada di motor kita itu adalah bagian dari tegaknya ban atau kemudian motor-motor kita. Kalau banyak, subhanallah, ya apa itu, licin, halus, sudah kemudian tidak ada gigi-giginya, ya bisa jadi kita berbahaya. Oleh karena itu para biker juga harus kemudian tahu betapa kemudian pentingnya ya struktur dalam agama kita, dari mulai kemudian akidah adalah merupakan fondasi, sholat adalah kemudian tiang agama, dan kemudian syiar-syiar Islam yang lain dari berupa haji, kemudian sedekah dan seterusnya adalah atap-atap dan perhiasannya. Maka tentu dalam biker yang kemudian kita tahu esensi dan pentingnya ECU, pentingnya ban, pentingnya rem, ya brake system dan seterusnya, itu harus selalu melekat pada kita para bikers muslim. Karena bagaimanapun juga seorang muslim tidak boleh dan tidak diperkenankan di dalam Al-Quran untuk dengan sengaja untuk kemudian menjerumuskan diri-diri kita pada kehancuran. Nah, salah satu bentuk kemudian ketidakpedulian kita terhadap hal-hal yang penting dalam kita melakukan aktivitas dunia, misalkan bersepeda tapi tidak melihat bannya, tidak melihat gearnya, tidak melihat bagaimana brake sistemnya, maka itu akan mencelakakan. Demikian pula para bikers yang tentu semua kita tahu betapa pentingnya engine kita, betapa pentingnya ECU yang kemudian di dalam engine tersebut, dan seterusnya, maka kita harus perhatikan, ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, setelah tadi kita touring tipis-tipis dan kemudian menikmati indahnya ya touring kita, ya, maka kita saatnya lah sekarang menikmati kajian kita. Setuju gak teman-teman? Setuju. Yang kemudian merasa tidak nikmat, tolong pijitin sebentar. Ada nggak di sini teman-teman yang kemudian merasa nggak nikmat? Pijitin dulu. Pijitin dulu. Atau maju sini sebelah nih, karena pijitin. Ada nggak? Insya Allah ya, kita pengen merasakan nikmatnya kajian. Baik, pagi hari ini teman-teman, sebagaimana yang kemudian menjadi moto kita dan spirit kita sebagai Muslim Bikers adalah bagaimana kemudian hari ini kita menyalurkan hobi-hobi kita, dari kecintaan dan kesukaan serta kegemaran kita pada motor, tidak melupakan akan kemudian betapa pentingnya ilmu agama. Oleh karena itu Muslim Bikers Indonesia selalu senantiasa menghadirkan ya acara-acara yang kemudian di sana tidak mengabaikan yang namanya ilmu yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ada sebagian kita seringkali mendengar, kita sekali-kali kan yo pengen kumpul sama teman-teman, kita pengen sekali-kali menyalurkan hobi kita, karena memang kita pun pasti merasakan bosan, ya, menunjukkan bahwasanya touringnya kita, kumpulnya kita bersama teman-teman itu adalah kebutuhan teman-teman, ya, sebagaimana laksana kita manakala dapati diri kita lapar dan haus, kita akan makan dan minum, ya. Maka ketahuilah teman-teman bahwa kajian yang hari ini kita ikuti ataupun kajian-kajian yang lain yang mungkin teman-teman ikuti itu adalah persoalan yang jauh lebih mendesak daripada apa yang tadi saya paparkan pada teman-teman semua. Kenapa? Karena kebutuhan kita sebenarnya terhadap ilmu itu sangatlah mendesak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menuturkan dalam satu kalimat yang diabadikan oleh para ulama kita, fa inna hajatan nas 'alal ilmi aktsaru ma yahtajuna 'ala ta'am wa syarab. Sungguh kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu lebih mendesak daripada kebutuhan mereka manusia terhadap makan dan minum. Ya, karena kalau kita makan dan minum itu sehari mungkin 1, 2, 3 kali cukup, mungkin bagi anak, ya, Mas Huma, Pak Muji mungkin 4 kali, gitu kan. Nah, Mas Tommy juga tuh, ya kan, mungkin 4 kali. Atau Dr. Haji 5 kali juga. Ya. Orang-orang yang gemuk, Pak Barno, gitu. Bisa jadi nggak cukup 3 kali, gitu kan. Tetapi teman-teman, sehebat-hebatnya kita dalam mengonsumsi makanan, kita insya Allah tidak akan pernah kuat sehari makan 10 kali dengan piring standar pada umumnya kita makan. Gak mungkin kuat. Kenapa teman-teman? Karena kita ini sebenarnya sudah diberikan kapasitas. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan bahwasanya, mohon maaf, perut kita itu dibagi hanya 3. Ya, sepertiga diantaranya adalah untuk makan, sepertiga diantaranya untuk minum, dan sepertiga diantaranya untuk nafas. Oleh karena itu teman-teman sadar nggak? Kalau kita kadang-kadang makannya terlalu banyak, kadang-kadang kita gini. Kenapa Pak Muji?
Imam? Ambil nafas. Kenapa? Agak susah mungkin kemudian akhirnya kita bernafas. Begitulah sabda Nabi SAW, wa shadaqa Rasulullah SAW. Dan saya pikir dari sudut pandang dan perspektif ilmu kedokteran yang Dr. Haji pasti lebih tahu dari itu, demikian pasti dikatakan bahwa perut kita tidak akan pernah menerima ya asupan makanan dan minuman yang melebihi kapasitas perut kita. Oleh karena itu teman-teman, ini perlu diperhatikan. Berbeda dengan urusan agama, urusan ilmu pengetahuan yang kemudian hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ini kebutuhan yang tidak akan pernah selama-lamanya ada batasnya. Sampai kapanpun, dimanapun kita butuh akan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak panjenengan, ya teman-teman semua, ya kalau kemudian hari ini bangun tidur, butuh nggak akan ilmu? Butuh nggak? Karena orang bangun tidur macam-macam. Ada yang bangun tidur langsung nendang, ada yang bangun tidur langsung salto, ada yang bangun tidur langsung kemudian nabrak pintu kamar mandi, ada yang bangun tidur kemudian malah makan, ada yang bangun tidur waliyadzubillah malah ngambil rokok-rokokan. Padahal itu subhanallah belum kesentuh air sama sekali. Nah, orang yang kemudian bangun tidur di atas ilmu, tentu gimana teman-teman? Dia akan melakukan fase-fase yang dilakukan serta diajarkan oleh Nabi kita SAW. Di mana ketika dia bangun, dia akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Butuh ilmu untuk satu. Baru bangun saja kita butuh ilmu. Setelah itu, kita mau bangkit dari tempat tidur kita pun butuh ilmu. Karena Nabi SAW sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, terkadang kemudian menjelaskan kepada kita bahwa lubang-lubang ada dalam tubuh kita itu seringkali dihinggapi oleh para jin dan syaitan yang mengganggu kita. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk ya mengeluarkan beberapa udara yang ada di hidung kita dan seterusnya. Kemudian mungkin di telinga kita, ya bahkan di pusar kita, itu diperhatikan. Setelah itu kemudian kita berdoa masuk ke toilet, ke kamar mandi. Mulai nggak ada suaranya teman-teman? Mulai nggak ada suaranya? Gak ada suara nggak bro? Baterainya habis. Cek. Berarti Ustaz tuh bater berarti Ustaz. Cek. Oh ada. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi yang diterangkan bahwa semua aktivitas kita itu butuh ilmu. Bahkan teman-teman, kita kadang-kadang nggak sadar. Sebagian kita kadang-kadang kawin aja, padahal yang namanya nikah itu butuh ilmu. Reading aja, padahal berkendara itu butuh ilmu. Kita kadang-kadang nggak ngerti bahwa semua aktivitas kita dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu butuh ilmu. Oleh karena itu, di kesempatan pagi menjelang siang ini, di situasi yang sangat membahagiakan untuk kita, karena ini termasuk kopdar teramai Mas Danang, Masya Allah, di periodenya Mas Danang. Mudah-mudahan semakin bagus, dan kemudian kita semakin kompak, amin ya. Jadi teman-teman sekalian, kita insya Allah pagi menjelang siang ini dengan semangat dan spirit yang besar, saya akan menasihatkan untuk saya pribadi. Tentu sebagaimana Abu Bakar pernah menyampaikan kepada para sahabat, pada saat itu Abu Bakar adalah orang terbaik. Beliau pernah mengatakan, jalastuhunna walastu bi khairikum, aku duduk di hadapan kalian, tetapi tentu aku bukan orang terbaik di antara kalian. Kalau Abu Bakar orang terbaik, justru begitu rendah hati dan begitu luar biasa mengatakan demikian, maka saya lebih pantas ya untuk mengatakan itu di hadapan antum semua, bahwa saya di sini menasihatkan untuk saya pribadi dan juga untuk kemudian teman-teman bisa mengambil nasihat yang ingin saya sampaikan. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang ini ada satu hadis yang diterangkan oleh Imam Nawawi, yang kemudian hadis ini saya sampaikan insya Allah tidak banyak, singkat saja, tetapi ini insya Allah menjadi bekal untuk kita nanti pulang reading ini, bisa kemudian menjadikan hadis tersebut pengingat dalam kehidupan kita. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Wahai saudaraku, kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Jadi apa itu takwa Ustaz? Kalau kemudian kita tanya apa itu takwa? Takwa itu apa sih? Takwa itu para ulama kita mendefinisikan dengan definisi yang banyak. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan yang namanya takwa itu adalah menjadikan diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang. Jadi kalau kemudian definisi yang paling sederhana dan untuk memahami apa itu takwa, kita itu artinya menjadikan diri kita dengan azab Allah itu ada penghalang. Artinya apa? Kita bertakwa untuk tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain bisa dikatakan yang namanya takwa itu adalah urusan dosa. Teman-teman, siapa di antara kita yang nggak berdosa? Yang berbicara saja seringkali mungkin melakukan dosa dan kesalahan, karena memang setiap kita adalah manusia yang kemudian orang Jawa bilang menus-menus kakean dosa. Kenapa diarani menuso? Karena menus-menus kakean dosa. Dan kita dikatakan insan di dalam bahasa Arab pun linisiani karena banyaknya lupa orang itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya, kita dibahasakan oleh para ulama yang namanya takwa itu bisa jadi adalah kita meninggalkan dosa, karena yang akan mendatangkan azab Allah adalah dosa dan kesalahan seseorang. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah menyampaikan dalam bait syairnya, beliau pernah mengatakan khalid dunubas saghiraha wa kabiraha datat tuqa washna kamashin fawqa ardi syaukin yahdaru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasad. Apa kata beliau? Beliau mengatakan jangan pernah kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menjadi orang yang khalid dunubas saghiraha wa kabiraha, punya kepentingan, punya keseriusan, punya semangat dan spirit di dalam meninggalkan dosa, baik itu yang kecil, apalagi yang besar. Yang kecil aja ditinggalkan, apalagi yang besar. Teman-teman, kalau jenengan kita semua ya menginginkan untuk kita bertakwa, berarti kita itu tidak meremehkan dosa kecil. Jangan kemudian kita, Mas, nggak boleh begitu, nggak apa-apa, ini dosa kecil, nggak boleh. Seorang mukmin harus punya spirit dalam meninggalkan dosa-dosa, baik itu dosa yang kecil apalagi yang besar. Yang kecil aja diperhatikan sama dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sering beristighfar. Ya. Maka kata beliau, orang yang meninggalkan dosa kecil apalagi yang besar, dzatatuqa, itulah ketakwaan, kata beliau. Wasna kamashin fawqa ardi syaukin yahdaru ma yara. Jadikanlah diri kita itu hidup di dunia, teman-teman, ya, laksana kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Teman-teman, tadi kebetulan karena kita musim hujan, jalan agak berlubang kan. Baru depan Mahindra, awas bolong, pokoknya tengah aja, pikir bolong. Kita tuh sudah betul-betul tahu kalau ada lubang, ada kemudian jalan yang rusak, kita akan memperhatikan jangan sampai ban kita kena, jangan sampai motor kita kena, teman-teman. Makanya ini bentuk dari kehati-hatian kita kalau kita di jalanan. Sama halnya dengan kita kalau kemudian ingin menjadi orang-orang bertakwa, jadikan hidup kita itu punya perhatian laksana kita sedang melakukan perjalanan tadi. Ya, kalau kemudian ada lubang kita hindari, kalau ada paku kita hindari, kalau ada kemudian sesuatu yang menghalangi dan kemudian membahayakan motor kita akan kemudian menghindar darinya. Itulah ketakwaan. Ya. Jangan pernah kemudian kita remehkan, la tahkiranna saghiratan. Jangan pernah kemudian, mohon maaf, jangan pernah kita remehkan yang dosa-dosa kecil. Ada sebagian kita mentang-mentang motornya CF moto gitu. Bukan kecap, yang lain, contoh aja. Ya toh, mentang-mentang dia pakai GS, mentang-mentang dia pakai Afrika Twin, Mega Bro, mentang-mentang dia motornya keren, yang lain kemudian lewat aspal itu terabas. Bahkan rumahnya orang ditabrak. Kan nggak bener kan? Kata sebagian mereka ngomong, nggak apa-apa tak, kita suspensinya keren kok. Gitu dong. Tetap aja kita cari jalan yang baik. Beda nih kalau kita memang lagi event terabas, beda ya? Beda. Karena apa? Karena kita bertakwa itu dituntut hati-hati. Ya, ada sebagian
saya mau ngomong. Nih teman-teman, kita lewatnya road nih. Kemudian karena aneh misalkan, Pak Muji misalkan, Pak Muji naik mobil tadi ya. Sebenarnya itu kalau naik mobil nggak dapat durian. Cuma karena kita sayang sama beliau dan Mas Ari serta Fahan, nanti bagian ngumpul-ngumpulin kulitnya aja Pak. Teman-teman, itulah kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i bentuk kehati-hatian. Kita nggak boleh mentang-mentang kita kemudian dosa kecil hajar aja, nggak boleh teman. Kita harus hati-hati. Itulah yang disebut dengan ketakwaan kata beliau. Kenapa? La tahqiranna saghiratan. Jangan pernah kita remehkan yang kecil. Innal jibala minal khasab. Karena gunung yang menjulang tinggi itu terdiri dari butiran-butiran pasir dan batu yang kecil. Maka inilah ketakwaan. Maka ketika Nabi SAW mengingatkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berarti kita sebagai muslim, apalagi sebagai baker, kita sering kemana-mana kan. Dan itu relevan banget buat kita. Haitsu ma kunta. Kalau kita sering di rumah doang ya gak cocok. Haitsu ma kunta, ya aku di rumah terus kok menjelek. Tapi kita ini sering berpindah-pindah. Laki-laki itu memang disuruh untuk yaghdu khimasun wa taruhu bitonan. Kita keluar dalam keadaan bahkan lapar sekalipun, kita kembali dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena sering ke rumahnya Pak Baruno. Ngapain? Ya, ente ngapain ente? Ya kan? Ngapain ke Pak Baruno? Saya makan kan. Pantesan kenyang, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud yaghdu khimasun wa taruhu bitonan, kita keluar wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kita jadikan malam itu untuk kita istirahat dan kemudian siang itu untuk bekerja. Jadi kalau kemudian kita mau kenyang, jangan main ke rumahnya teman-teman yang punya warung. Antum mau kemana? BBT. Hah? Antum mau kemana? Ana mau ke rumahnya Pak Erwin. Oh Erwin, oh iya kok. Erwin itu nggak Erwin? Aduh. Di mana beliau? Tegal. Oh ke Tegal. Jangan-jangan dia lagi mau ambil resep. Jadi teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kemudian disebut dengan laki-laki. Ya, jadi kemudian keluar mencari nafkah. Nah, teman-teman, karena laki-laki itu sering berpindah-pindah keluar ke sini, kita dituntut untuk bertakwa dimanapun berada. Lagi kumpul sama istri kita bertakwa, lagi kumpul sama anak kita bertakwa, lagi kumpul sama teman-teman kita bertakwa, lagi kumpul sama teman bisnis dan kemudian karyawan kita atau mungkin bos kita pun bertakwa. Karena kita dituntut untuk bertakwa itu dimanapun kita berada. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf teman-teman, itu kadang-kadang kita khilaf. Buktinya apa? Tadi ada orang mencerempet anak dalam hati astagfirullahaladzim. Padahal kan anak nggak boleh gitu kan. Benar ini kejadian tadi. Ada orang yang mepet anak, berkan emosi dalam hati anak astagfirullah. Takwa itu teman-teman, takwa itu kadang-kadang tidak kemudian, mohon maaf, hanya pada mereka orang-orang yang hari ini memiliki status seorang guru. Kadang seorang guru, bahkan anak yang sering setiap hari ngajar, menasihati orang, muncul ketidaktakwaan pada diri saya. Oleh karena itu kita butuh yang namanya apa? Butuh circle yang baik, butuh lingkungan yang baik, butuh teman-teman yang mengingatkan. Karena Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat, karena sungguhnya peringatan dan nasihat itu bermanfaat. Dan alhamdulillah hari ini saya ngomong begini sebenarnya nasihatnya untuk saya sendiri. Karena bertakwa dimanapun berada itu ternyata gak gampang. Begitu kita di atas motor sedikit geber. Coba kalau saya pakainya Matic, kita nggak bisa geber. Kan gitu. Iya itu bisa. Tapi maksud aneh, inilah teman-teman. Kenapa Nabi SAW menasihatkan kepada kita bagus nek turu mulai we. Kenapa kita kemudian hari ini betul apa ya? Pacar hari. Oh. Ini menyalahi prosedur ini. Pakai bajunya teman ini. Jadi kawan-kawan, teman-teman sekalian, brother, saya katakan bahwa kita itu dituntut untuk bertakwa dimanapun berada.
Dan itu saya katakan tidak mudah kawan-kawan. Benar tidak mudah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang takwa ini adalah wasiat terbaik. Ya, sampai kemudian seorang ayah ketika mau pergi safar, istrinya harus tahu doa itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang kemudian mau pergi, ini yang belum nikah sama 7 jari, Dokter Haji. Mudah-mudahan dapat jodoh. Yang belum nikah anak juga nih, yang depan. Jadi teman-teman, Nabi SAW mengajarkan. Nih, saya mau bilang, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, mereka mau safar, apa yang kemudian disampaikan oleh orang di rumahnya? Kata Nabi SAW, astaudiukumullahu dinakum wa amanatakum wa khawatim aman. Kita dituntut untuk apa? Orang yang mau safar itu kita pesankan untuk bertakwa. Bayangkan. Karena itu penting sekali. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu takwa, teman-teman. Kita kalau nggak bertakwa hancur sudah. Di mana-mana itu potensi untuk kita berbuat bohong, berbuat tidak baik itu banyak apa tidak? Banyak. Di mana-mana, di kantor, di kamar mandi, di tempat nongkrong, di kafe, di jalanan, semua tempat-tempat itu potensial untuk kemudian kita terjerumus pada kemaksiatan. Sehingga dimanapun berada kita harus bertakwa, itu adalah prinsip kita sebagai seorang mukmin. Kemudian lanjut kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tammuha. Subhanallah. Nasihat yang kedua, iringilah, ikutilah keburukan yang kalian lakukan dengan amal soleh yang dengannya akan menghapuskan amal keburukan sebelumnya. Dalam hadis ini seakan-akan teman-teman mengingatkan kita dan sekaligus memvonis kita semua adalah pasti berbuat salah. Iya apa tidak? Gak ada satupun di antara kita yang kemudian tidak pernah berbuat salah. Kalau ada di antara kita, Ustaz saya nggak pernah berbuat salah, coba dilihat, jangan-jangan dia itu nggak nyentuh ke karpet. Jangan dia terbang deh. Dia bukan manusia dia. Kalau manusia kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', menggunakan sighah mubalaghah. Ya, kalimatnya jelas khata'. Berarti apa? Terus melakukan kesalahan. Dosa, kesalahan, kekeliruan itu pasti dilakukan oleh kita manusia. Tetapi kita diberikan solusi. Ikuti dan iringilah kesalahan kita dengan amal soleh. Makanya jangan pernah remehkan kebaikan. Walaupun cuma ngumpul sama teman-teman bakers, cuma ngaji setengah jam, gak sampai, paling ini sebentar lagi selesai. Tapi ini dijadikan sebuah momentum untuk kita menjadikan diri kita itu punya kebaikan. Kalau kemudian antum ya di masjid ngaji, readingnya ngaji, kemana-mana ngaji, subhanallah, itu akan menjadi balancing dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Ya, jangan pernah kemudian remehkan ngaji paling gitu-gitu aja. Enggak. Kita ngaji itu kayak gini. Walaupun mungkin sederhana, campur sedikit guyon-guyon, ya mudah-mudahan atau tidak tersinggung dengan guyonan anak. Itu adalah kenikmatan kita ngaji. Kenikmatan selain kemudian hati kita tenang, hati kita tentram, kesalahan kita yang mungkin kita lakukan dari subuh tadi dihapuskan dengan kejadian ataupun aktivitas kita di kesempatan kali ini. Maka penting sekali seorang mukmin itu mengiringi keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nabi SAW itu suka dengan orang yang kemudian mudah bergaul dan suka kemudian ya atau mudah digauli oleh orang. Artinya kalau kemudian kita disapa, ahlan mas, dari mana? Oh iya pak, dari Semarang. Oh masya Allah. Lah kok motore? Anu nggih, saya nggih Pak. Nggih alhamdulillah nggih kula di tumbaske kali Pak misalnya. Jadi ngomong itu yang enak gitu. Jangan kemudian apa suka takok. Ini orang model begini enggak disenangi sama Nabi, Pak. Bener. Nabi ini paling suka kalau kemudian ada orang yang luas dalam bergaul. Luas,
salam antum lihat Ustaz Sakina ya, begitu ketemu salam itu yang dilakukan. Jangan kemudian Assalamualaikum Pak, dari mana? Dari Semarang. Wih, motor apa ya? Nggih. Loh, iki pionan Pak regane, Pak? Ya wis kita seketan, Pak. Tukune ngendi, Pak? Wis Bapak Pak tuku wong untuk. Lho enggak, kalau cuma penasaran mau. Tuku Pak kan yang dealer ya Pak, asal enggak aku itu sales lu. Ini orang kalau model begini enggak akan dapat teman. Ini akhlak yang enggak benar. Orang tuh harus luas tanya, makanya teman-teman backers, mohon maaf nih, kadang antum branding sendiri kerja, antum branding sendiri mungkin kemana, jangan sampai membawa akhlak buruk pada diri kita. Ketemu orang siapa Pak, ngomong cerita, kita ini bawa nih MBI, Mas dari mana? Gimana di tuku jajanannya ngobrol-ngobrol Pak, bon dulu jajanan sholat badan, ayo sekali pulau, oke Mas. Orang kan, Masya Allah ya, motoran tapi doingan sholat. Itu anak yang mulia. Bawa itu kemanapun kita berada teman-teman. Jangan kemudian jadi orang atos. Ngobrol sebentar sama orang, tersinggung sedikit, oh setan ya. Tersinggung sedikit, gibahin. Tersinggung sedikit, ngomong macam-macam. Udahlah. Jadi status kan? Jadi status. Kali adab, anak ketemu sama orang sok tahu banget sih. Ngapain? Semakin menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang rendah. Semakin menunjukkan bahwa kita itu tidak berkualitas. Tulislah status-status yang baik. Yuk kawan-kawan, jangan lupa sholat. Yuk teman-teman, ini ada nasihat yang bagus. Jangan kemudian malah menunjukkan kita itu orang rendahan. Ya. Dengan keburukan yang dilakukan orang dijadikan status seakan-akan kemudian kita menghinakan dia. Jangan. Cukuplah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtala bihim wa anfadaltana ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ketika kita melihat orang buruk sekalipun yang mencela kita, yang memaki kita, kita tidak akan kemudian tergoyahkan dengan itu. Kenapa? Karena kita lebih kepada bagaimana fokus pada diri kita. Hari ini kita tidak ditimpakan musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang itu. Ya Allah, alhamdulillah ya aku tidak diberikan lisan yang seperti seorang itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang itu. Enak kan? Enak. Ketika kita ketemu orang luas, ketika kita kemudian ketemu orang yang jahat sekalipun, kita punya kepentingan untuk menasihati, untuk mendoakan, untuk memperbaiki, mencegah kemungkarannya dan seterusnya. Jadi Nabi SAW teman-teman itu menasihatkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Untuk kita benar-benar bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Terakhir saya ingin nasihatkan, kebanyakan kita ada sebagian yang punya pandangan bahwa cukup bagi kita punya ibadah yang khusus kepada Allah tanpa memperdulikan tetangga, tanpa memperdulikan kepentingan dan hak manusia kepada atas kita semua. Sehingga kemudian kadang-kadang ada orang yang sholatnya rajin, ada orang yang ngajinya rajin tapi omongannya pedes ke orang lain. Kadang-kadang ada di antara kita yang baik, sholatnya tidak pernah putus, baik dalam arti ibadahnya tidak pernah putus. Tapi begitu bergaul sama orang-orang semua nggak suka sama dia. Jangan teman-teman. Nabi SAW pernah mengingatkan ketika ada orang yang begitu sholat tahajudnya tidak pernah putus, sholat sunnahnya tidak pernah putus, puasanya sunnah tidak pernah putus, tetapi dia buruk kepada tetangga. Rasulullah SAW mengingatkan, hiya finnar, dia orang itu di neraka. Berbeda dengan orang yang mungkin sedekahnya nggak banyak, sholatnya yang penting apa yang diwajibkan atas dia. Dia puasa Ramadan, dia melakukan hal-hal yang sederhana, tidak terlalu hebat dalam ibadah, tapi dia baik luar biasa sama orang, santun sama orang, baik sama orang, pandangannya, senyumannya enak dilihat sama orang. Maka kata Nabi SAW, dia fil jannah, orang itu di surga. Makanya Nabi SAW sampai pada level di mana beliau memotivasi untuk sekedar menggerakkan otot-otot wajah kita dinilaikan sedekah. Sebagian kita kadang-kadang mau sedekah mikir rekening, aduh tinggal 20 miliar nih kalau tak sedekahkan. Kadang-kadang kita masih mikir gitu, ya Allah ini tinggal 20 miliar gimana ya? Gimana nih ya? Mau dibuat sedekah enggak ya? Dia mikir-mikir, ingat sedekah tidak harus dengan uang.
Nabi SAW mengingatkan ibtisamuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu bagi wajah saudaramu itu adalah sedekah. Maka teman-teman backers muslim itu mengajarkan kita berakhlak mulia. Antum motoran, senyum mereka. Stigma-stigma yang ada di luar sana bahwa anak motoran itu nggak sholat, bahwa anak motoran itu kejam, bahwa anak motoran itu identik dengan geng motor, hilang. Untuk kita MBI nggak ada. MBI mudah-mudahan yang singkat tadi bermanfaat, dan mudah-mudahan hadis tersebut menjadi lentera dalam kehidupan kita dan kemudian menjadi kontrol diri atas kita semua sehingga kita menjadi muslim yang baik, terutama kita para bakers untuk kemudian memberi manfaat dan menebar manfaat. Harapan saya chapter Semarang bisa semakin solid, semakin kompak, dan kemudian nanti ada agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi ya diadakan, karena ini wadah teman-teman. Antum kalau kerja sendiri berat, tapi ketika kemudian ide-ide bagus dalam berkarya dilontarkan di grup MBI, terutama di chapter Semarang, ayo kita adakan bersama, maka akan ada spirit dan semangat serta kekuatan tersendiri untuk bisa merealisasikan ide-ide tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perbuatan dengan anggota badan. Makanya hal-hal yang kaitannya dengan iman itu adalah kaitannya dengan akidah, bagaimana kita beriman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian lisan, bagaimana kita syahadat. Kemudian jawarih atau anggota badan, bagaimana kita puasa, sholat, pergi haji, ini bagian dari keimanan. Adapun takwa itu adalah dimensi yang ada pada seorang yang beriman, di mana ketakwaan itu adalah satu bentuk gabungan dari hati, lisan, dan perbuatan yang ada pada diri seseorang yang kemudian dia merealisasikan keimanannya. Jadi takwa itu lebih kepada bagaimana dia menjadikan, tadi makanya tak kasih definisi basic, menjadikan dia dengan azabnya Allah itu penghalang. Makanya yang menjadi kemudian penghalang orang itu diazab oleh Allah adalah dosa, maka takwa itu berarti orang yang menghindarkan pada dirinya dari dosa-dosa. Nah, meskipun kecil. Jadi sebenarnya kalau korelasinya antara iman dengan takwa itu sebenarnya senada, sama. Orang yang beriman berkonsekuensi harus bertakwa. Orang bertakwa tidak akan pernah mendapatkan nobatan takwa kecuali dia beriman. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan predikat takwa sedangkan dia tidak beriman? Begitu. Nah, sampai kemudian pada penjelasan begini teman-teman. Mungkin ada sebagian kita bertanya, apa sih perbedaan antara iman dengan Islam? Para ulama kita, memang ini pertanyaan ilmiah, ini pertanyaan yang memang ditanyakan oleh para penuntut ilmu. Kadang-kadang kita akan menemukan dalam kitab-kitab para ulama, dalam satu paragrafnya, itu disebutkan iman, juga disebutkan Islam. Terkadang kita kan juga dikatakan muslim atau mukmin kan? Iya atau tidak? Karena itu maksudnya adalah Islam dan iman. Nah sebenarnya kenapa Rasulullah SAW terkadang membedakan dan terkadang tidak, tergantung ya kalimat yang ada di dalamnya. Misalkan kata para ulama, kalau dalam satu paragraf itu disebutkan hanya Islam saja, berarti yang dimaksudkan di situ berarti Islam dan iman. Kalau dalam satu paragraf itu ternyata disebutkan dua-duanya, iman dan Islam, kata para ulama, imannya lebih spesifik, Islamnya lebih global. Maksudnya gimana? Begini, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang rukun iman, maka disebut di sana antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Dan ditanya tentang Islam, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan seterusnya. Makanya di dalam Islam itu ada namanya aqidatun wa syariatun. Islam itu dibangun atas dasar ideologi. Berarti iman itu ideologi seseorang, bagaimana dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, itu ideologi dia. Adapun kemudian syariat itu adalah berupa sholat, menunaikan zakat, yang tentu sebelumnya dia bersyahadat terlebih dahulu, itulah yang disebut dengan Islam. Nah, kemudian ada yang untuk menguatkan pemahaman kita. Kita kan dalam sholat jenazah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma man ahyaitahu minna fahayyihi alal Islam, wa man tawaffahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah,
apabila engkau menghendaki ada seorang di antara kami yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka hidupkan kami dalam keadaan Islam. Kenapa Rasulullah menyebutkan dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan iman? Karena Islam itu lebih general. Karena orang yang muslim wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan zakat, wajib pergi haji ketika mampu, wajib kemudian berpuasa, dan seterusnya. Sehingga kalau hidup itu hanya kemudian aku yang penting beriman, yakin, ya nggak cukup Pak. Kamu hidup ya harus wajib sholat, kamu hidup ya kamu menunaikan zakat, kamu hidup ya menafkahi istri. Tetapi kata Nabi, wa man tawaffahu minna, tapi ya Allah, kalau engkau ingin wafatkan kami, maka wafatkan kami dalam keadaan beriman. Kenapa beriman dibedakan dengan Islam yang tadi di awal? Karena iman itu lebih spesifik. Makanya orang kalau sudah mau mati tidak disuruh untuk berislam. Ayo sholat. Kamu sudah puasa belum kamu? Enggak. Apa? Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Karena itu keimanan, ideologi seseorang yang harus melekat. Sehingga Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti cukup dia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia termasuk orang beriman. Makanya salah teman-teman, ada teman yang misalkan sakaratul maut datang, ayo kowe wingi urung salat lho. Ayo wingi ring ora salat to. Enggak boleh. Enggak boleh ngomong macam-macam dulu kalau umur muslim. Lah orang mau mati kok malah di urung salat. Ayo. Wingi Ramadan wis bolong loro, turing karo aku kowe ora salat ora. Ayo, ora poso bar kuwi orang bayar misalnya. Enggak, Pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak meninggal di antara kalian kalimat iman la ilaha. Gara-gara Pak Agus jawabannya apa? Jadi itu jawaban ilmiah. Apa sih perbedaan antara iman dengan Islam? Dan tentunya iman, Islam, dan takwa itu sebenarnya sama-sama. Jadi takwa itu bentuk aplikasi dan visualisasi seseorang dari yang memiliki iman dan keislaman. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang mau bertanya?